Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan pujian syukur penyembahan kita. Rasa syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang terus ada dalam hidup kita, yang senantiasa bersama dengan Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam itu nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Untuk kami boleh bersama-sama jalani bersamamu, menikmati kebajikan kemurahan-mu, dan terus mengikuti kami seumur hidup. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri karena kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sekali katakan, ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri kata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kaulah di sini, ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin ternyata di sini kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah, menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri karena kasih karuniamu Bapa.
Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami menyembah, kami memuliakan dalam hadirat-Mu. Kami terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami berjumpa, kami puji Sekali.
Sebab Engkau yang hadir dalam hidup kami. Engkau yang selalu ada bersama kami. Sebab Engkau Allah Immanuel kami. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami Ya baik, semua baik, sangat baik. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami memuji. Kami mengangkat nama-Mu. Sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah. Kami menyembah. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain,
Hanya Engkau Tuhan dan Raja kami. Hanya Engkau menolong kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab hanya Engkaulah penolong yang setia bagi kami. Engkau yang tak pernah terlambat memberi pertolongan bagi kami. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Sebab tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Tiada yang sukar, tiada yang mustahil bagi-Mu. Semua mungkin bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik, sungguh baik. Kau sangat baik. Kau selalu baik. Selamanya Kau baik, Tuhan, bagi hidup kami. Kami bersyukur, menyembah, meninggikan nama. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Ya Bapa. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau penolong yang setia. Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menjaga kami, Tuhan. Dengan kasih setiamu yang tak berkesudahan.
Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musimku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, amin. Kekuatan di jiwaku, ada bersamamu. Tak pernah kuragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak demi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah lupa kasihmu. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
Engkau yang berbeda, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bersama bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua pergerakanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berintai memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu yang besar yang kau nyatakan dalam hidup kami dengan limpah, itu lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Suatu kami mau terus bersamamu, tinggal di dalammu, dan firman-Mu di dalam kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Daripada mula datangnya pertolongan kami. Dan pertolongan tidak pernah terlambat bagi kami. Untuk kami mau terus menanti-nantikan janji-janji-Mu. Memegang teguh firman dalam hidup kami. Suatu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Ali. Oke, selamat pagi semua. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini udah sampai ke Mazmur 34 ya. Ayat 1 sampai 23 ya. Lagu terakhir tadi sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini ya. Jadi Tuhan itu selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Apapun musim hidup kita saat ini, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya. Oke, saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur 34 ayat 1 sampai 23. Judulnya Dalam Perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya.
Ayat kelima, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat keenam, tujukanlah pandangmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya, bacanya sampai di sini dulu. Ya, dalam keadaan, ya kita baca tadi dalam keadaan apa? Dalam keadaan pura-pura gila ya. Jadi seperti firman Tuhan, seperti lagu yang tadi itu, apa musim hidup kita saat ini? Ya, Daud itu pada saat dia di Gad itu ya, kalau kita baca dalam 1 Samuel 21 ayat 13 sampai 15, di Gad itu ya dia dikejar-kejar oleh Raja Saul ya. Itu dalam keadaan dia tertekan ya. Ya, dalam keadaan dia dikejar-kejar, dia direndahkan, dalam keadaan dia kesendirian dia, dan dalam dia kehilangan segalanya. Posisinya dari raja turun sampai posisi yang sangat terendah. Musim hidupnya sangat rendah ya. Jadi apa yang menjadi musim hidup kita saat ini? Di mana posisi kita saat ini? Ya. Dalam keadaan itu Daud menyadari dalam perlindungan Tuhan. Daud sangat menyadari bahwa dia hidup dalam perlindungan Tuhan. Ya. Jadi dia bisa berkata, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Ya. Jadi dalam keadaan kita tertekan, dalam keadaan kita kesendirian, kita dalam keadaan kita kehilangan segala-galanya, dalam posisi terendah kita, apa yang keluar dari mulut kita? Respon apa yang kita ambil pada saat kita dalam posisi kita saat terendah itu? Ya. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu sangat menentukan. Ya. Kita semua menyadari ya, pengusaha ya, orang-orang yang buka toko, mungkin Bapak Ibu semua menyadari hari-hari ini keadaan ekonomi tidak sangat baik ya. Keadaan ekonomi bukan bukan naik, bukan turun apa? Ekonomi terus turun bukan naik ya. Tapi saya percaya kalau kita menyadari, kalau kita dalam perlindungan Tuhan, saya percaya setiap kita pasti mengeluarkan kata-kata yang positif dalam setiap uh, dalam hidup kita, dalam setiap produk kehidupan kita sehari-hari ya. Saya kalau ditanya sama teman-teman, sama orang-orang agen, sama orang-orang dari luar kota datang temui saya nggak pernah bilang, "Aduh, dagang kami sepi." Saya nggak pernah ngeluarin kata-kata yang kayak gitu. Karena kenapa? Saudara sepupu kita aja mengakui ucapan itu adalah doa. Ya, kalau saya mengakuinya gini, setiap perkataan orang percaya itu adalah iman kita gitu. Itulah yang akan terjadi. Jadi perkataan kita itu sangat berkuasa gitu loh. Jadi uh, pada saat kita keadaan kita lagi tidak baik-baik, kita harus walaupun ya kita bukan membohongi diri ya, tapi perkataan yang keluar dari mulut kita itulah yang menguatkan kita. Jadi kalau saya ditanya, saya selalu bilang gini, ya ekonomi sih sedang tidak baik, tapi usaha saya selalu ada tiap hari. Selalu ada tiap hari. Tuhan selalu memberkati saya gitu. Jadi saya selalu berkata setiap hari pasti ada gitu. Setiap hari pasti ada. Tuhan pasti berkati saya gitu. Jadi respon apa yang Bapak Ibu ambil pada saat Bapak Ibu dalam keadaan tertekan, sendiri, direndahkan, kehilangan segalanya, perkataan apa yang Bapak Ibu keluarkan? Nah, itu sangat menentukan ya. Oke, kita akan lanjut ayat ke-10 tadi sampai 9 ya. Ayat ke-10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, di ayat 11 ini apa?
Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita dalam perlindungan Tuhan, kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidup kita. Ya. Kita akan menyadari bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupan itu baik adanya. Semua baik adanya. Jadi segala sesuatu yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu baik adanya. Ya. Kita lanjut lagi ayat 12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Nah, di mata Tuhan, ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Ya. Jadi pada saat kita menyadari bahwa kita dalam perlindungan Tuhan, kita tahu kepada siapa kita harus minta tolong. Ya. Pada siapa kita harus berserah. Kita sangat menyadari, ya. Ayat 16-nya itu ya. Ayat 17 kita akan lanjut lagi. Ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Ya, apabila mereka berseru, Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Ya, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ya, patah hati maksudnya bukan seperti putus cinta, bukan ya, beda itu. Itu putus cinta kalau galau-galau, ya tergantung. Kalau dia responnya benar, dia respon dia galau, tapi dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku berserah kepadamu, ya itu hal yang paling benar yang harus kita lakukan. Ya, kemalangan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, ini maksudnya ya kita tetap dalam perlindungan Tuhan lah ya. Banyak uh, kita orang-orang benar, uh, maksudnya itu kemalangan orang benar banyak itu maksudnya uh, bukan kita orang percaya itu sial terus, enggak, bukan itu ya maksudnya. Jadi banyak karena kita ini garam dan terang, kita selalu dilihat orang, banyak orang yang nggak suka sama kita, pengen melakukan kejahatan, dia punya tujuan yang nggak benar. Nah, Tuhan tetap melepaskan itu semua dari kita, ya. Dia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan setiap yang membenci orang-orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Ya, jadi pembacaan Mazmur ayat 34 sampai ayat 1 sampai 23 ini, pada saat saya baca saya sangat merema dalam kehidupan saya ya. Saya diingatkan kembali pada saat posisi di titik terendah, di titik nol, ya. Ya, kadang kita pernah mengalami hal itu ya. Kita seperti di pom bensin, ya, kembali ke nol. Ya, jadi kita mengulang kehidupan kita lagi bukan karena apa? Karena kesalahan kita, kelalaian kita sendiri. Kita mengulang hidup kita dari hal-hal yang basic sekali gitu ya. Tapi respon kita itu sangat menentukan seperti yang tadi saya katakan ya. Ucapan kita, perkataan kita, pada saat kita di titik nol itu, kepada siapa kita berseru, pada siapa kita berharap, itu sangat menentukan hidup kita hari-hari ini gitu ya. Jadi apakah setiap kita sudah pernah mengecap dan merasakan dan melihat kebaikan Tuhan
dalam hidup kita. Ya, saya percaya setiap kita orang percaya pasti sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya, mengecap. Cuman kalau dalam kehidupan kita diberkati Tuhan, misalnya hidup kita berlimpah-limpah, setiap hari diberkati, kayak gitu sangat gampang kita mengucap Tuhan terima kasih, Tuhan kami bersyukur, itu sangat gampang sekali gitu ya. Tapi pada saat kita di titik ternol, titik terendah seperti yang Daud alami, ya, respon apa yang teman-teman dan Bapak Ibu ambil? Ya, itu butuh perjuangan kalau menurut saya, sangat butuh perjuangan. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita hidup dalam perlindungan Tuhan, saya percaya kita akan terus berpegang, ya, berpegang kepada Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Dimanapun posisi roda itu berputar, kita akan terus berharap kepada Tuhan. Kita akan terus mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita, tidak ada yang lain. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ko Ali. Biarlah setiap perenungan firman Tuhan hari ini ya, bukan saja menguatkan, meneguhkan Ko Ali, tetapi juga setiap kita dari apa yang Ko Ali sampaikan. Kita belajar dari Daud. Kalau bahasa Ko Ali tadi, di titik terendah dalam hidup. Seperti hari-hari ini ada satu lagu yang sering dinyanyikan istri saya. Di titik terendahku kau hadir dalam hingga. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu. Artinya seperti ini, seperti yang Kak Ali tadi katakan. Secara de jure, Daud kan sudah diurapi oleh Nabi Samuel jadi raja. Walaupun secara de facto, hari itu masih Saul yang memimpin sebagai raja Israel. Tetapi realitanya adalah Daud dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Saul. Nah, seringkali realita yang kita alami itu kan sepertinya berbanding terbalik dengan janji-janji Tuhan. Firman Tuhan yang kita percaya, yang kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, di titik seperti ini ada begitu banyak orang akhirnya kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan. Karena mereka menganggap Tuhan itu pembohong, Tuhan itu nggak menepati janji, Tuhan itu nggak melakukan apa yang dia katakan. Kan sekali lagi saya katakan di satu sisi sebagai orang yang sudah diurapi sebagai raja, Daud punya pengharapan, Daud punya keyakinan bahwa dia akan menjadi seorang raja. Tapi kenyataannya, realita yang dia hadapi, dia harus dikejar-kejar. Bahkan ketika dia sampai di Raja Gad, pengikut-pengikut raja itu kata, wah ini Daud ini. Nah, bukan saja dia takut karena Saul mengejar dia, tapi orang-orang di mana dia pengen aman, justru mengetahui dan ingin mencelakai dia. Makanya Daud berpura-pura gila. Nah, itu bahasa Ko Ali tadi di titik terendah. Nah, saya nggak tahu bagaimana situasi kondisi Bapak Ibu hari ini. Di satu sisi Bapak Ibu percaya firman, ada pengharapan di dalam janji-janji Tuhan. Tapi realita yang dihadapi sepertinya berbanding terbalik. Tapi kebenaran yang kita belajar hari ini seperti apa yang Ko Ali tadi sampaikan. Mari terus berespon benar, dengan terus berpegang teguh pada janji Tuhan, karena ada jaminan-jaminan yang Tuhan katakan. Tadi digambarkan singa-singa muda saja bisa merana kelaparan. Apa itu artinya? Singa muda itu kan bicara tentang sebuah kekuatan, kemampuan. Kalau di dunia perhewanan, ya kita tahu singa itu raja hutan. Kita tahu apalagi kalau dia masih muda, dia punya kekuatan untuk bisa berburu mangsa dengan mudah. Tetapi firman Tuhan katakan bahkan singa-singa muda saja bisa merana kelaparan. Tapi sebaliknya,
Ketika kita tetap berpegang teguh pada Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita tetap berharap pada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi realita hidup yang sepertinya benar-benar sulit, maka firman Tuhan katakan kita akan tetap mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan di ayat-ayat berikutnya tadi dikatakan, orang benar dan orang fasik sama-sama mengalami kemalangan, mengalami masalah. Karena kan memang Tuhan nggak pernah berjanji langit itu selalu biru. Tuhan nggak pernah berjanji eh, jalan kita ini hanya lurus dan mulus tanpa rintangan dan halangan. Tapi Bapak Ibu baca tadi kan, bagi orang benar, kalaupun ada kemalangan, Tuhan meluputkan dari semua kemalangan itu. Tapi bagi orang fasik, kemalangan itu akan membawa mereka kepada kematian, kebinasaan. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Jadi, di tengah-tengah situasi kondisi seperti apapun, mari miliki respon yang benar. Seperti apa yang Ko Ali tadi katakan. Dan berkali-kali juga saya nasihati kepada jemaat. Ketika orang-orang dunia di sekeliling kita mengeluh, usaha sepi, ekonomi turun, mari perkatakan perkataan-perkataan iman. Bukan kita malah meneguhkan goyahnya iman mereka, goyahnya pengharapan mereka, karena iman kita juga goyah. Sehingga kita katakan, iya memang, betul, memang sepi, aduh susah nih hidup. Tapi mari terus berkata, ya ekonomi sulit, hari-hari ini bisnis lesu, tapi pemeliharaan Tuhan terus ada dalam hidup kami. Nah, mari perkatakan perkataan iman. Jadi seperti apa yang berkali-kali di dalam kitab Mazmur ini saya akan ulang-ulang mengingatkan, meneguhkan Bapak Ibu. Jadi milikilah pola pikir, pola iman seperti Daud. Nggak salah mengungkapkan persoalan, pergumulan kita, cerita kepada Tuhan di dalam doa yang menjadi gaya hidup. Tapi sekali lagi akhiri dengan kata-kata iman, pengharapan akan janji Tuhan. Karena itu akan menguatkan kita. Bahkan ketika kita ada di titik terendah kita sekalipun. Ada Tuhan, ada saudara seiman kita. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu seperti kebanyakan orang yang menamakan diri orang Kristen. Iya sih Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tapi Pak ekonomi susah nih Pak. Tapi Pak, wah bisnis hancur-hancuran ini Pak. Waduh tapi Pak. Nah berkali-kali saya katakan, rumus bahasa Indonesia semua kalimat yang ada di depan kata tapi itu nggak berlaku. Jadi mari di depan boleh ada masalah, tapi kepada Tuhan aku percaya. Diserang rasa khawatir itu normal, karena iblis akan menawarkan terus rasa khawatir. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Bahkan kemarin di koran Deo Strongman saya ngomong, kalau kita masih hidup dalam kekhawatiran, lebih baik cabut saja identitas sebagai orang percaya. Kita ngomong kita orang percaya, orang Kristen itu disebut orang percaya. Yang namanya saja orang percaya, ya percaya. Bukan hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu kan artinya tidak percaya sama Tuhan. Nah, tapi hari ini melalui apa yang Ko Ali sharingkan, melalui apa yang Daud alami, di titik terendah pun, bahkan bukan cuma nol, mungkin Bapak Ibu ngomong minus, boleh silakan. Seperti nanti di kitab Habakuk kita belajar, Nabi Habakuk di titik zero, nggak ada apapun, tapi dia masih bisa beria-ria. Dan saya mau kasih tahu berulang-ulang kepada Bapak Ibu sekalian, kondisi Bapak Ibu nggak akan pernah ada di zero, nggak ada di titik nol. Paling tidak engkau punya kasih karunia anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam hidupmu. Bahkan kalau saya mau jujur, saya sampaikan kepada Bapak Ibu nanti setelah koran video ini inventarisir semua aset kekayaan yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kita. Masih berani ngomong di titik nol? No. Bapak Ibu masih punya banyak dari Tuhan. Jadi tidak ada satupun alasan untuk kita bersungut-sungut, mengeluh. Masih ada terlalu banyak. Masih ada keluarga, ada rumah,
ada mobil, ada motor, ada sepeda, ada kesehatan. Masih terlalu banyak hal yang dapat kita syukuri untuk terus kita berlindung dan berharap kepada Tuhan. Jadi kuatkan, teguhkan hati Bapak Ibu, belajar terus dari apa yang Daud lakukan di perjalanan hidupnya. Terus bermazmur, nyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Karena itu akan menjadi perkataan-perkataan iman yang meneguhkan. Daripada nyanyi-nyanyi lagu rohana dan dunia, saya menasehati Bapak Ibu, belajarlah banyak lagu-lagu rohani. Sehingga ketika engkau mengalami keadaan terpuruk titik nol, dan rasanya nggak tahu lagi mau ngapain, nyanyi saja kata-kata iman, perkataan. Mungkin satu lagu engkau nyanyikan 10 kali, 100 kali. Tapi biarlah imanmu menjadi kuat untuk terus ada dan berlindung pada Tuhan. Oke, terima kasih Ko Ali. Itu aja yang ingin saya tambahkan. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Silakan. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Bu Ros, nanti tutup sama Ko Ali. Oke, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, di mana kami belajar ya Bapak, untuk selalu berespon benar Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, baik itu baik, baik itu mungkin kurang baik, biarlah kami tetap belajar berespon benar. Kami mau tetap mengucap syukur, kami mau tetap mengagungkan Engkau. Karena Engkaulah perisai dan pengharapan kami. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan apapun, sebagai orang percaya Tuhan, kami tidak akan kekurangan ya Bapa. Karena pemeliharaanmu dan penyertaanmu Tuhan selalu ada bersama kami. Kami tidak akan mempermalukan Engkau, baik dalam titik terendah hidup kami Tuhan. Kami mau tetap mengucap syukur dan mengingat segala kebaikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga mau naikkan pokok-pokok doa kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Mianti yang bertugas di Jember. Biarlah Tuhan Engkau selalu pelihara Tuhan kesehatannya ya Bapak. Dan Tuhan beri hikmat di dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan dimanapun Ibu Mianti berada Tuhan, dia mempermuliakan nama-Mu. Engkau pakai hidupnya menjadi terang dan garam Tuhan, baik di pekerjaan maupun lingkungan sekitarnya ya Bapak. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa untuk camp pembinaan wanita Tuhan yang akan diadakan besok tanggal 25 sampai 27. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik pembicaranya, baik cuacanya, biarlah semuanya boleh dalam keadaan baik. Kesehatannya juga Tuhan, juga para pengikut yang mengikuti, para ibu-ibu wanita yang mengikuti camp ini Tuhan, biarlah boleh dalam tetap keadaan sehat dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk mengikuti camp ini Tuhan. Biarlah ya Bapa segala kendala yang ada kami mau Tuhan katakan dalam nama Yesus. Biarlah semua ibu-ibu yang mendaftar boleh mengikuti camp ini dengan baik dari hari pertama sampai hari terakhir, dan mereka mendapatkan nilai-nilai Kristus di dalam camp ini dan mempraktekannya dalam keluarga mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap wanita-wanita yang mengikutinya. Biarlah Tuhan dalam hidup sehari-hari mereka mempraktekkan firman-Mu dan apa yang mereka dapat, sehingga mereka boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa untuk negara kami tercinta ini Indonesia ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ke depannya ya Bapak, pemimpin yang ada juga Tuhan, berikan Tuhan di dalam
tim kepemimpinan di Indonesia ini Tuhan. Orang-orang yang baru, orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang mau bekerja untuk negeri ini, bukan untuk kepentingan mereka sendiri ya Bapa. Bila orang-orang yang berkomitmen dan berkompeten Tuhan, Engkau pilih Tuhan, supaya Indonesia boleh lebih baik lagi, lebih maju lagi Tuhan di mata dunia. Terima kasih Bapa, keamanannya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap orang percaya yang ada di Indonesia Tuhan, boleh diberi kebebasan lebih lagi untuk beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Buat kekuatan, kesehatan, nafas yang Tuhan berikan untuk kami bisa ada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Tuhan, apapun musim hidup kami hari-hari ini Bapak, setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, Koram Dio Bapak. Hamba berdoa apapun musim hidup kami percaya Tuhan, setiap kami Bapak hidup dalam perlindungan-Mu, setiap kami hidup dalam penyertaan-Mu Bapak. Kami percaya dan kami mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami memuliakan Engkau, hidup kami berdampak, dan hidup kami Tuhan mencerminkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terpujilah namamu Tuhan, kami percaya apapun yang kami pegang, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat kami berhasil. Perlindungan-Mu dan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami Tuhan, karena kami mempercayakan hidup kami kepadamu Bapak. Terpujilah namamu Bapa dari kekal sampai kekal. Kami bersyukur hanya dalam namamu Yesus. Kami akan melangkahkan kaki kami di hari ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Thank you, Wali. Sama-sama Pak Her. Ada Mr. XXX, ada MVP. Joni KL. Joni KL. Joni Iya. KL.